Terima kasih atas waktunya, Pak Wahyu. Hari ini saya akan menunjukkan atau mendemokan beberapa fitur dari Wallpost. Jadi memang fokusnya di sini adalah di project management, Pak. Cuman ketika Ya, kita menggunakan project management ini, pertama kita input datanya dulu itu menggunakan CRM, dan nanti kalau mau lihat ininya, mau lihat refleksinya dari hasil project management itu memang kita bisa cek itu nanti di finance module, Pak Wahyu. Nah, ini saya akan coba step by step sejelas mungkin bagaimana kita bisa melakukan monitoring terhadap project. Nah, untuk kali ini saya menggunakan seperti biasa akun contoh, Pak. Saya masuk sebagai Pak Mark Smith. Nah, sebelumnya mungkin saya di depan saya sampaikan dulu, saya akan beberapa kali loncat nanti ya, dari modul ke modul, dan juga loncat dari orang ke orang. Jadi saya juga nanti akan menunjukkan proses approval-nya dari ketika kita menginput data klien, membuat proposal, membuat engagement, sehingga nanti terrefleksi di project management. Kebetulan saya menggunakan perusahaan advisory, dan nanti akan perlu memang loncat dari orang ke orang, itu untuk proses approval. Nah, oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, nah ini saya akan masuk ke modul CRM dulu. Nah, modul CRM ini memang dia untuk memonitor proses sales. Jadi kalau di perusahaan Bapak dan Ibu ada divisi atau departemen yang khusus menangani sales, itu nanti bisa menggunakan modul ini. Nah, untuk contoh kali ini saya akan mulai dari awal dengan membuat leads dulu. Jadi membuat nyebutnya kalau bahasa Indonesia calon klien ya, atau calon customer. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh dari perusahaan Bapak dan Ibu. Jadi saya akan masukkan saja di sini HLB Hadori. Oke, mungkin saya nyebutnya di sini tax service aja ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Saya mungkin tidak ya, nggak terlalu apa-apa, Pak. Isi detail aja. mungkin. Ini contoh aja. Oke, saya akan agak ngasal mungkin nanti di lokasi dan nomor telepon. Oke, nah di sini Bapak dan Ibu bisa menginput data-data leads. Nanti gunanya apa? Gunanya adalah tentunya nanti memonitor proses sales Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita nanti membuat proposal atau misalnya melakukan follow up terhadap klien, itu nanti bisa menggunakan modul ini. Nah, ini saya save saja leads-nya. Nah, setelah itu misalnya nih saya di sini saya bisa tentunya menjadwalkan sales meeting, personal meeting, atau workshop, atau sekedar telepon dan mengassign tugas tersebut kepada orang, itu bisa. Tapi untuk demo kali ini saya nggak akan fokus ke sana. Saya fokusnya itu akan membuat proposal dan engagement, dan nanti yang akan kita monitor lewat project management. Nah, ini saya masukkan saja di sini LBH Dori. Misalnya nanti akan ada, oke, advisory aja ya. Saya di sini nanti functionnya Bapak dan Ibu untuk perusahaan masing-masing bisa di setup kok. Jadi misalnya ada berapa layanan, ada berapa service, ada berapa sub-service, itu nanti bisa di-adjust di dalam sistem. Nah, ini sekedar contoh aja. Oke, project name mungkin tes LBH Dori. Nah, saya tambahkan saja attachment, mungkin ini foto saja, tapi sebenarnya biasanya langsung di sini menambahkan dokumen terkait dengan proposal. Nah, ini proposal due date-nya mungkin saya berakhir hari ini aja ya. Oke, kalau sudah, nah nanti request itu biasanya langsung menuju ke seseorang ketika kita membuat proposal. Nanti orang tersebut yang akan meng-approve dan memproses pembuatan proposal. Nah, ini saya tujukan kepada Pak Andrew. Ya, ya Bu? Iya, iya. Oh, oke. Ini contoh aja. Saya akan kirim ke Pak Andrew Doksi. Oke, tes. Nah, di sini pending assignment with Andrew Doksi. Nah, ini saya akan masuk sebagai Pak Andrew Doksi.
Dia sebagai sales officer di sini. Nah, ini adalah halamannya Pak Andrew Doxy, karena di SOP-nya, setiap pembuatan proposal itu harus melewati tenaga sales. Nah, di sini nanti akan bisa kita lihat approval-nya. Nah, di sini bisa Bapak dan Ibu lihat HLBH Dori. Nah, ini kita assign champion-nya. Champion itu adalah orang yang nanti akan bukan mengerjakan ya, tapi membuat mendrafting. Nah, di sini mungkin saya langsung aja deh managing partnernya yang bikinin untuk proposalnya tanggal 30, komen, tes, lalu saya akan assign. Nah, nanti si orang tersebut itu akan bisa langsung melihat proposalnya untuk dibuat. Nah, ini saya masuk lagi ke Pak Mark Smith, tapi biasanya nanti tergantung SOP Bapak dan Ibu, misalnya siapa yang disuruh bikin proposal, ya dia nanti akan mengerjakan proposal tersebut. Nah, di sini langsung kelihatan di dashboard. Nah, ini saya disuruh bikin nih proposal. Nah, saya tinggal create proposalnya. Tentunya ini nggak harus Pak Mark Smith, tapi biar cepat aja, saya kasih contoh di sini Pak Mark Smith. Oke, start date-nya mungkin hari ini, saya akan mulai, ini sekedar contoh aja, dan mungkin proyek ini hanya makan waktu 2 hari. Nah, ini saya masukkan saja di sini 2023, kapanpun. Nah, di sini saya ada 3 hal yang harus kita input. Pertama adalah budget sheet, payment term, sama upload proposalnya. Nah, di sini ini adalah bagian yang cukup penting dari membuat proposal. Kenapa? Karena nanti orang tersebut yang kita tugaskan untuk mengerjakan proposal itu nanti yang akan kita monitor progresnya. Jadi misalnya saya akan assign tugas ini ke Pak Andrew Doxy yang tadi. Maka ketika dia menggunakan timesheet-nya untuk mengerjakan project, itu nanti kita bisa monitor. Ini saya kasih nama activity name-nya tes. Nanti kalau ada 5 activity bisa ditambahkan, ada 10 activity, monggo. Nah, di sini kita tambahkan resource-nya. Saya supaya cepat aja, mungkin contohnya saya akan menggunakan Pak Andrew Doxy, dia sebagai sales officer. Tentunya nanti bisa dipilih siapa saja yang ada di organisasi. Start date-nya hari ini, end date-nya besok aja. Dia akan mengerjakan project ini selama 1 jam. Nah, berapa sih harganya dia per jam? Misalnya harga dia per jam itu adalah 25 juta. Nah, di sini saya save dulu sementara. Nah, sehingga kelihatan nih, budget cost-nya dia di angka 25 juta. Nanti profit margin saya akan ke sana sebentar lagi. Oh, sorry, langsung aja deh mungkin. Profit margin-nya saya pengen di 100%. Nah, sehingga nanti kelihatan final amount-nya itu di 50 juta. Nah, di sini payment terms-nya bisa kita rubah, Bapak dan Ibu. Jadi misalnya ada yang perlu di-adjust, misalnya untuk periodic base. Saya pengen ditagih bulanan di tanggal 1, nah udah langsung jadi. Nanti kalau misalnya mau diganti progress, activity base juga bisa. Kalau untuk yang progress, yang misalnya dia di 60-40, 60 di DP, 40 di pelunasan, itu pun bisa, nggak ada masalah. Nah, di sini berikutnya yang terakhir adalah saya harus mengupload proposalnya. Contoh aja, saya pakai foto dari rekan saya, nah ini dia sebagai proposal. Nah, berikutnya, pasti nanti kita harus mensubmit proposal ini untuk di-approve. Nah, saya lagi-lagi akan menggunakan akunnya Pak Mark Smith aja deh untuk melakukan approval di sini. Nah, ini oke, sorry jangan Mark Smith deh, kita pakai punya John Matthew aja. Contoh, John Matthew nanti akan meng-approve proposalnya. Saya pakai John Matthew, bukan Pak Mark Smith, supaya ada pembeda, karena saat ini saya membuat proposal menggunakan akunnya Pak Mark Smith. Nah, saya berikutnya akan send for approval as proposal.
Oh, sorry, expiry date-nya harus saya ubah. Apa Maret ya, tadi udah Januari. Oke. Nah, saya tinggal ke akunnya Pak John Matthew untuk melakukan approval terhadap proposal tersebut. Nah, kalau di organisasi yang real mungkin ya kita minta project management director misalnya untuk approval. Nah, itu juga bisa. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu lihat di sini sudah ada permintaan approval. Nah, pas di sini saya approve. Nah, kalau sudah di-approve, saya tinggal masuk lagi ke akunnya Pak Mark Smith. Nah, lalu di sini saya tinggal masuk ke CRM. LB Hadori. Nah, udah ada. Tinggal saya kirimkan ke klien proposal yang tadi udah saya buat. Nah, ini send to client. Nah, ada 3 pilihan, ada direct handover, courier, email, fax. Kalau kita pilih email, nanti sistem Workpost yang akan mengirimkan proposalnya, kita bisa input di sana email body-nya, ada signature, ada mau CC juga bisa. Dia contohnya seperti ini. Jadi saya bisa input data-data attachment-nya, sisi emailnya kepada siapa, pasti kepada leads yang sudah saya masukkan datanya di awal. Tapi supaya cepat, saya akan pilih saja direct handover, supaya demonya tidak terlalu lama. Saya langsung klik save saja. Nah, sehingga nanti di sistem akan langsung kelihatan yang sedang di pipeline, itu ada HLB Hadori. Nah, untuk contoh kali ini, misalnya sudah accept, sudah setuju, tinggal dipilih saja. Ini tanda terimanya tinggal di attach, date of acceptance bisa dipilih hari ini. Saya langsung upload. Nah, berikutnya saya pasti masuk di sini, di sebelah kiri ada pending engagement. Engagement itu perjanjian. Nah, di sini saya buat saja. Saya klik aja engagement-nya, saya create. Kalau tadi kita bikin proposal atau penawaran, nah sekarang engagement. Engagement itu dia ya langsung ke perjanjiannya dengan klien. Nah, sebenarnya sih kontennya sama aja. Untuk engagement saya mungkin pilih ya lagi-lagi saya contohnya saya kirim aja ke introduksi. Tapi nanti realnya sih Bapak dan Ibu di organisasi bisa langsung bisa langsung di-adjust mau ke siapa approval untuk engagement-nya. Nah, ini saya sorry engagement letter-nya di sini. Saya tambahkan aja contohnya, ini adalah saya menggunakan foto, ini engagement letter. Lalu saya send for approval. Nah, saya akan masuk lagi ke akunnya Pak Andrew Doksi. Nah, di sini langsung kelihatan approval di my portalnya dia. Ini langsung saya approve saja. Nah, engagement-nya sudah di-approve. Oke, saya lihat di CRM, bisa di akunnya Andrew, bisa di akunnya Mark Smith, nanti bisa kelihatan kok. Nah, ini kita punya pending engagement. Saya scroll aja ke bawah. Oke, HLB Hadori, saya kirimkan aja deh ke klien. Bisa dari akun ini, bisa juga dari akunnya Pak Mark Smith, atau misalnya dari tim yang ada di CRM, itu bisa. Nah, ini lagi-lagi saya akan pilih direct handover supaya contohnya cepat. Nah, kalau sudah dikirim,
kita bisa langsung pilih apakah kita menang engagement-nya atau kalah atau kita mau revise. Untuk contoh ini saya akan pilih won, artinya memang engagement tersebut sudah sukses ditandatangani oleh si klien. Ini saya upload saja di tanggal ini. Nah, sehingga engagement-nya itu sudah komplit atau sudah selesai. Nah, di sini kalau kita lihat ada engagement HLB Hadori. Nah, ini kalau kita view di sini akan langsung kelihatan bahwa yang bekerja itu adalah Pak Andrew Doksi. Nah, ngeceknya di mana sih? Di halamannya Andrew Doksi, kita akan langsung lihat, Bapak dan Ibu, bahwa kita punya tugas. Tugasnya muncul di mana? Tugasnya itu muncul di timesheet. Nah, ini. Jadi, kalau misalnya saya meng-assign tugas, misalnya contoh ya Pak Wahyu, saya meng-assign sebuah tugas project kepada Pak Wahyu, tim yang saya input di situ, berapa jam Bapak kerjakan, Bapak charge-nya per jam itu berapa, Bapak input, nanti detailnya akan muncul di sini. Ketika Bapak bekerja, itu nanti saya tinggal klik saja di sini, yang ini nih, tombol play. Nah, nanti langsung dia secara otomatis clock in. Nah, di sini Bapak bisa lihat waktunya sedang berjalan. Nah, kalau di sini tentu budgetnya itu adalah 1 jam. Tadi kan saya bikin di proposal itu 1 jam ya, Pak Wahyu ya. Oke. Maka ketika waktunya itu sedang berjalan, dia akan recording, Pak Wahyu. Jadi misalnya saya mengerjakan tugas ini dalam waktu 45 menit, ya tentunya nanti saya tinggal clock out saja. Misalnya sudah selesai nih. Atau misalnya saya sedang rehat, saya mau pause, bisa saya klik tombol yang ini. Tapi memang kalau biasanya project kan nggak cuma 1 jam ya. Project itu bisa ada 40 jam, ada 50 jam, atau 100 jam. Nggak ada masalah, itu akan di-record. Cuman jangan lupa, kalau karyawannya beres kerja jam 5, itu clock out aja. Artinya supaya kita benar-benar bisa monitor berapa jam yang dia butuhkan untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, ini untuk contoh aja supaya ada bayangan, saya clock out. Jadi ini saya anggap jam kerja saya sudah beres nih. Nah, di sini saya akan lihat di running project langsung ke monitor sudah berapa persen tugasnya. Sebentar ya Pak ya, saya coba cek HLB. Ini berbeda dengan punch in, punch Beda, out ya Pak ya? beda Pak, beda. Ini hanya untuk project. Punch in, punch out itu hanya untuk absensi. Nah, ini untuk project. Saya bisa jadikan saya punch in atau absen masuk jam 8, tapi saya ngerjain project yang lain dulu, Pak. Misalnya project A. Nah, nanti setelah jam 10 saya mau mengerjakan project B, itu nanti tinggal di-adjust di sini. Nanti kelihatan kok di sininya, Pak. Di clock in, clock out. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu lihat, di sini ada angka sebenarnya 2%. Ini karena saya tadi clock out-nya di angka 1 menit. Jadi bisa kelihatan di sini sudah berapa persen ininya, pencapaiannya. Di sini hanya 2%. Nah ini 5.14 rupiah, karena saya tadi baru 1 menit saya clock out-nya. Nah, kalau misalnya proyeknya ternyata hanya dalam waktu 1 menit, mau kosong aja nih, cerita aja, itu sudah beres, bisa juga saya selesaikan proyeknya. Nah, di sini saya update statusnya. Misalnya dia statusnya sudah komplit. Nah, completion-nya dia di 100%. Nah, tentu buktinya saya harus attach di sini. Nah, di sini saya approver-nya siapa? Approver-nya atasan saya, misalnya Pak Mark Smith. Nah, ini saya tes. Nah, saya send for approval, Pak. Anggap proyeknya sudah selesai ya. Nah, maka saya akan masuk lagi. Nah, ini mungkin nanti bisa kita diskusikan setelah sesi demo. Ini bisa dilihat di sini, Bapak dan Ibu, ininya, pencapaiannya. Tapi kalau di sini karena tadi 1 menit, kelihatannya kecil banget. Nah, ini saya akan masuk lagi sebagai Pak Mark Smith. Nih, saya akan masuk itu Mark Smith. Oke. Untuk meng-approve proses yang tadi sudah selesai. Nah, sebentar.
project approval, nah sudah ada. Misalnya tadi project yang tadi yang saya kerjakan selama 1 menit itu sudah beres. Nah ini saya tinggal project completion-nya saya approve di sini. Udah. Nah kalau project-nya sudah approve, nah nanti saya ngecasnya gimana Pak? Nah kita bisa masuk ke modul finance Pak. Nanti di modul finance itu akan kelihatan. Kita langsung cek aja customer-nya. Saya akan cek itu HLBH dulu. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat di sini sudah ada customer-nya. Saya lihat di sini ada engagement. Nah, saya bisa bikin invoice dari engagement yang ada. Jadi saya tidak perlu manual membuat invoice, semuanya bisa by system. Nanti orang finance tentunya ini karena saya sebagai Mark Smith, dia superior sekali, dia bisa pergi ke semua modul. Tapi biasanya untuk organisasi-organisasi yang lebih maju, dia biasanya orang finance ada sendiri. Nah, ini saya langsung create saja invoice-nya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, oke, amount-nya ada 50 juta, saya generate aja invoice-nya di sini. Oke, sales staff saya, oke, banknya aja biasanya yang penting, QNB. Oke, description, discount, tax nggak ada. Oke, saya save. Oke, invoice-nya sudah generated. Nah, ini saya akan masuk. Nah, ini saya masuk lagi ke customer. Nah, ini sudah di invoice 50 juta. Nah, anggap aja customer-nya tuh langsung bayar. Dia udah membayar ke bank yang tadi, QNB, kita udah cek misalnya rekening udah terbayar. Nah, saya tinggal collect aja. Masuk ke collect. Ini seolah-olah kita sudah menerima ya. Nah, ini 50 juta amount collected-nya kan karena kadang-kadang bisa ada pemotongan biaya transfer apa segala macam bisa berkurang. Nah, ini saya masukkan saja di sini 50 juta. Nggak saya kurangin apapun. Nah, total amount-nya juga saya masukin 50 juta. Pembayarannya via cash, account-nya mungkin nanti saya akan pilih ini di bank. Ya, pendapatan atau bank atau apapun. Nah, nanti saya akan save. Udah. Nah, sehingga di invoice 50 juta, di collect itu 50 juta. Nah, pertanyaan berikutnya, di pembukuan seperti apa sih? Itu bisa nanti kita cek. Tinggal masuk ke modul accounts. Nah, terus nanti kita lihat nih di jurnal voucher-nya, itu kita bisa kelihatan, nah di sini saya ada bikin invoice 50 juta dan ada collection 50 juta. Kalau mau lihat debit kreditnya juga bisa, di sini bisa langsung terefleksi, ada bank, HLBH Dori 50 juta. Nah, yang lain-lain juga sama seperti itu. Kalau ada uang masuk, uang keluar, itu nanti debit kreditnya semua bisa kita cek ada di sini. Begitu pula dengan laporan. Jadi kalau kita misalnya mau lihat balance sheet sampai saat ini misalnya atau di tahun ini current financial year itu bisa langsung nanti terupdate. Nah, ini tadi saya tidak menunjukkan kondisi existing sebelumnya, jadi mungkin Bapak dan Ibu belum bisa melihat perbedaannya. Tapi kurang lebih nanti kalau Bapak dan Ibu sudah menerima akun POC, nanti Bapak dan Ibu bisa tes sendiri untuk uang yang masuk keluar dan reportnya. Begitu kurang lebih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari timnya, Pak Wahyu, monggo silakan. Oke, dari Ainun mungkin ada pertanyaan? Ainun atau Pak Prabowo atau Joni? Sebenarnya kalau dilihat-lihat udah komplit banget ya Pak ya. Cuma mungkin misal nih Pak Wira, kalau misal ada modifikasi nih Pak, kayak misal ya, kayak tadi kan kalau misal proyeknya kan, kalau ada status proyeknya ya. Nah, kalau misal suatu proposal tertentu atau suatu proyek, kita proposalnya, maksudnya status progresnya itu nggak perlu harus approve dulu baru udah bisa cas gitu, bisa nggak ya kira-kira? Bisa Pak, itu nanti di setup ada yang namanya approval flow. Artinya, ini kan tadi yang saya tunjukin adalah proses lengkap ya Pak ya. Betul. Tapi kalau Bapak nggak suka misalnya terlalu banyak approval,
Itu Bapak tinggal di approval flow setting aja. Nah, di sini ada, Pak. Di sini untuk proposal misalnya. Oh, tapi kalau ini nanti all proposal ya, nggak cuma misalnya satu project aja gitu. Oke, kalau seperti itu, sebentar Pak, saya agak lupa juga. Kalau untuk per project kayaknya dia karena sudah define, jadi mau nggak mau memang kita harus kirim sih Pak. Oke, Gitu. berarti Tapi harus ikut settingannya di sini ya SOP, berarti ya. iya betul. Ya berlaku untuk semua ya. Maksudnya kalau Mm-mm. memang kebijakannya adalah tidak perlu adanya approval, tidak perlu ada approval, ya udah semua nggak perlu ada approval. Betul. Terus sama notifikasi Pak, misalnya kalau misalnya kan ada budgetnya ya. Terus kalau misal udah over budget gitu ada notifikasinya nggak ya misal? Ada Pak. Nanti di My Portal itu nah di sini 3 ini ada di alerts nanti Pak. Oh, proposal. tapi yang bisa lihat yang di level atas ya, maksudnya staff-staff yang ngisi nggak bisa? Jadi atau di staff yang misalnya, tapi memang ini tergantung Bapak nanti men-set up-nya seperti apa. Karena itu nanti ada namanya manage role Pak. Jadi peran orang itu bisa kita set up. Jadi orang A dia bisa lihat apa saja, dia bisa lakukan apa saja, itu bisa kita set up. Gitu. Itu terserah Bapak nanti. Nah, misalnya ini ada proposal yang nggak dikerjakan. Di sini bisa langsung kelihatan mana aja yang harusnya kita lakukan. Langsung Pak di pending namanya. Di alerts itu nanti akan muncul. Nah, bagaimana kita bisa men-set up ini ya Pak ya? User mana yang bisa dia lihat, mana warning alerts yang bisa dia terima, itu semua ada di sini. Jadi saya tinggal assign role saja. Jadi misalnya dia hanya untuk input data saja di HR. Nah, itu nanti saya tinggal misalnya employee coordinator atau dokumen officer. Nah, saya kasih dia tugas di sini saja. Yang lain-lain saya akan centangnya saya akan hilangkan. Gitu, Pak. Jadi bisa di setup. Siap. Terus balik lagi mungkin kita poin utamanya mau nambah yang CRM ini sama HR ya. Kemungkinan ini sih kita mau tahu profit and loss-nya tadi loh yang udah dijelasin di depan tadi. Nah, itu kira-kira kalau cost-nya itu komponennya apa aja ya? Cost-nya, oke, saya balik lagi ke CRM ya Pak ya. Jadi ketika kita membuat atau di active engagement aja deh, biar nggak terlalu lama. Ini tadi saya ada. Nah, di sini Pak. Misalnya, yang pertama adalah kapan tanggal mulai, kapan tanggal berakhir, yang dialokasi berapa jam, hourly rate dia berapa jam, sama indirect cost. Jadi misalnya untuk transportasi, atau misalnya untuk beli kertas, atau misalnya untuk beli alat, tools misalnya, yaitu nanti kita akan masukkan di indirect cost. Gitu, Pak. Oke, terus kalau berarti kita nginputnya itu hourly rate-nya itu ya, setiap staff itu Pak. kita harus tambah hourly rate-nya itu ya. Betul. Bukan ngambil dari HR ya Pak ya? Bisa Pak, bisa. Di HR kan ada data per jamnya, per jam ya. Ada. Tapi kan kadang-kadang orang harus di setup lagi Pak. Jadi begitu nanti kalau saya masukkan orang yang berbeda, itu nanti hourly rate-nya akan otomatis Pak. Tapi kadang-kadang untuk project tertentu orang misalnya perlu adjustment, itu bisa nanti di input di sini. Gitu. Tapi default-nya ngikutin yang di HR Pak Wahyu. Oh, berarti nge-link sama yang di HR ya? Data yang dimasukin ke HR. Betul Pak. Terus kalau misal juga terkait dengan timeline-nya, kalau misal fleksibel juga masih bisa kan ya? Maksudnya ini kan end date-nya sampai tanggal 31. Terus nanti misal tiba-tiba diperpanjang gitu. Iya, di sini Pak. Nanti Bapak bisa edit. End date-nya tinggal kita ganti, nah terus revise, selesai. Oke, nanti di report-nya pun dia juga akan nge-revise langsung ya? Maksudnya iya, sesuai dengan revisi yang kita masukkan Pak, terakhir. Cost-nya bakalan nambah lagi gitu kan? Iya, maksudnya. betul. Siap.
Ya, kalau dari saya paling sementara itu sih, Pak. Mungkin yang lain, Mas Oke. Joni apa Mas Bowo. Mungkin tambahan Pak Wahyu. Ya, Mungkin mau John. tanya ini sih, karena kan ada beberapa project-projectnya kita yang payment-nya kan berbeda-beda Pak, tapi masih satu project. Nah, misal contoh gini, kita misalnya ada based on namanya retainer fee per bulan yang tadi periodik, tapi juga ada yang akan dibayar setelah akhir selesai. Jadi ada dua poin gitu loh. Nah, bahkan juga kita ada yang konsepnya adalah success fee. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya berapa yang akan kita dapetin. Nah, mungkin sebelum ke situ, apakah memungkinkan nggak kira-kira satu project itu pakai beberapa tanda kutip itu invoicing gitu loh. Itu bisa nggak ya untuk jadi akhirnya revenue-nya ini untuk yang bulanan udah dibayar masuk ke revenue, terus tapi di sisi lain nanti pada saat end adalah ada tagihan yang lain itu bisa langsung masuk nambahin terakumulasi di revenue-nya nanti gitu. Ya, Atau gimana? mungkin saya coba menyederhanakan ya Pak Wira. Jadi satu klien itu bisa beberapa project gitu Pak. Dan dalam satu proposal itu kadang-kadang gitu Pak. Kira-kira Jawabannya seperti apa adalah ya? bisa Pak, bisa. Oke. Bisa ya? Bisa. Jadi di sini ada, saya jawab dulu, bisa nggak satu proposal itu ada multiple Ya, kegiatan ya Pak ya? ya, Tinggal multiple kita klik project, aja di sini, ya. yes Pak. Oh, Jadi oke. misalnya untuk kegiatan yang mana, service name-nya saya bisa pilih di sini. Ini Oke. misalnya untuk accounting and outsourcing. Nah, terus nanti misalnya ada lagi nih Pak, saya tambahin lagi aja ya. Sorry, assurance, lalu misalnya saya mau tambahkan yang lain, subservice-nya saya pilih aja. Nah, terus misalnya payment terms tadi, menjawab yang Bapak ini ya, menjawab ini. Di sini ada beberapa pilihan, Pak. Jadi ada yang progress saja. Progress itu artinya misalnya ada yang 60-40. Lalu activity base juga bisa, Pak. Activity base itu tergantung misalnya untuk mapping, terus atas service yang mana, payment ratio-nya yang mana. Nah, itu bisa di-set service amount-nya itu berapa. Gitu. Sampai yang tingkat yang rumit itu bisa, Pak. Jadi kalau Bapak misalnya perlu ada penambahan ini misalnya saya save aja. Oke, saya tambahin ya Pak ya. Nah, di sini tadi saya mungkin activity-nya tes 2. Lalu service name-nya untuk teks misalnya, untuk kegiatan yang ini. Teks mungkin ya udah teks apa aja ya, Pak ya. Saya lalu misalnya saya udah tambahin orang IT deh. IT di sini yang akan mengerjakan misalnya Pak Ethan Han. Saya lalu mulai tanggal akhir misalnya 1 jam. Nah, ini Pak yang tadi saya bilang, udah adjustment-nya udah otomatis, tapi saya mau ganti nih misalnya, jadi 15 juta. Tinggal nanti saya tambahkan di sini. Saya save aja. Gitu. Nah, ini udah mulai kelihatan nih. Service-nya aja udah beda. Jadi, tadi yang service yang pertama adalah accounting, service kedua adalah tax. Mau tambah lagi, monggo, bisa Pak. Tinggal langsung klik saja, add new. Payment terms-nya juga seperti itu. Ini untuk service. Nah, ini untuk accounting nih. Nah, terus add more lagi. Misalnya untuk tes 2. Ini payment, deskripsinya. Ini untuk service yang mana nih? Untuk tax policy. Nah, terus saya pilih misalnya persentase, saya nggak mau report 100%. Atau misalnya nanti Bapak mau setup jadi 60%, itu juga bisa. Gitu. Nah, ini nanti tergantung dari dari ininya, dari proposal, keinginan tim seperti apa, tapi intinya seperti itu, Pak. Gitu, saya bisa save itu berdasarkan keinginan dari organisasi atau perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan menjawab, Pak. Oke, makasih Pak Wira. Kalau untuk code name-nya apa ya Pak? Maksudnya gini, per project ini atau per engagement letter itu kodenya apa Pak? Maksudnya kan ini multiple ya Pak ya? Apakah memang per customer kah, nama customer atau nama apa Pak? Per project dan per nama customer, Pak. Di engagement, jadi kita, saya balik ya Pak ya. Saya balik dulu. Ya. Oke, jadi gini Pak.
saya bisa melihat kegiatan itu dari berbagai sisi. Kalau dilihat dari customer saja, itu saya bisa cek di sini. Jadi misalnya Oke. HLB Hadori saya punya 2, 3, 5, 10 project, itu nggak masalah. Saya bisa cek dari sini. Ada berapa sih project saya. Lalu per engagement, per agreement, saya juga bisa cek di sini. Oh, I Nah, di see. sini saya misalnya mau cek saja, saya nggak mau aktif project, saya pengen all project, saya tinggal search di sini. All, nah di sini yang mana yang sudah komplit, mana yang sudah selesai. Nah, ini bisa saya cek. Nah, ini per project atau per engagement atau per agreement. Gitu Pak, kurang lebih. Berarti kode engagement-nya adalah yang 19.0038 Iya, yang ini 30 Pak, itu ya? betul, ya? yang ini. Oh, Yang I ini. see. Nah, kalau ini sebenarnya juga bisa diedit. Jadi memang ini tergantung dari ininya sih, dari apa? Dari preference dari tiap perusahaan. Tapi yang pasti yang bisa diedit adalah project name-nya Pak. Gitu. Oke. Monggo, Pak, ada lagi pertanyaan yang lain? Pak Prabowo? Silakan John, silakan. Iya, mungkin tambahan lagi dikit Pak Wahyu. Jadi kan sebenarnya treatment yang biasanya kita lakukan sebenarnya ke cover semua sih sebenarnya. Cuma mungkin gini Pak Wira. Jadi ada beberapa jenis klien ya, maksudnya jenis engagement letter. Ada yang memang proposal sudah sebagai engagement letter, ada juga yang proposal sendiri, engagement letter sendiri. Nah, apakah bisa apa ya istilahnya dipotong kompas nggak langsung engagement letter, nggak perlu ada proposal, atau misalnya Bisa Pak. dari proposal langsung ke engagement letter itu ada linknya segala macam, itu bisa ngelink kan ya Pak? Bisa, langsung Jadi di kita sini nggak aja perlu Pak. Enggak. karena Yang tadi saya demokan tidak keterbatasan kita mutlak. kadang-kadang keterbatasan kita kadang-kadang adalah justru inputting database. Jadi pada saat awal Database-nya. kita bikin proposal, kemudian masuk ke engagement letter, kita masukin lagi, diulang lagi kan seolah-olah gitu ya Pak ya. Atau kalau memang bisa sebenarnya oke sih Pak. Bisa Itu Pak, bisa. Tadi saya kasih bisa ya? contoh itu supaya ada step by step-nya, tapi kalau Bapak mau langsung ke engagement, itu bisa. Jadi tinggal klik aja langsung engagement, nah nanti kita bisa pilih siapa ininya. Berarti bisa direct proposal all engagement itu tadi ya? Iya, betul, betul Pak. Oke. Ya, karena kadang-kadang kita nggak ada proses proposal request ya. Tadi kan ada yang di awal ada kita Langsung minta engagement ya. bawahan kita gitu untuk bikin proposalnya dulu. Tapi biasanya kita udah langsung dari bawah langsung bikin, nggak perlu pakai ada proposal Bisa gitu. Pak, bisa. Nah ini langsung jadi engagement, tapi kalau untuk engagement langsung berarti Bapak dari awal harus ngerjain budgetnya Pak. Semua harus Bapak input, nah terus langsung send approval as engagement. Gitu. Oke. Oke. Pak Prabowo, ada pertanyaan mungkin? Ya, soalnya benar sih. Kalau menurut saya sih sudah sudah bisa. Ya. Dan tetapi bisa nggak untuk akses ini digunakan di apps gitu atau handphone, karena di level tertentu biasanya kita lupa approve. Jadi memang ada activity yang lebih ke arah ke core business kita. Jadi kita kadang-kadang lupa untuk gitu Pak. Mungkin ini support nggak? Iya. Kalau untuk proses approval itu support Pak di mobile phone. Jadi misalnya pagi-pagi, tadi malam misalnya staff Bapak minta approval ke Bapak, approval untuk engagement atau proposal. Nah, nanti approval-nya itu langsung muncul di mobile device-nya Wallpost, itu bisa approval lewat mobile device, Pak. Jadi langsung ada notifikasinya gitu, Pak? Iya, betul. Jadi kita nggak perlu buka aplikasinya, kan, tapi di simbol aplikasi ada kayak notifikasi
Iya, titik ada Pak. merah atau gimana? Oh, Ada. Kalau di iPhone biasanya itu ada kayak logo merah ada angka, terus logo merah di kanan atas. Logo aplikasi itu nanti akan keluar, Pak. Nanti Bapak langsung ada di My Portal-nya. Jadi sama seperti yang Bapak lihat ada di sini juga, tapi nanti ada di My Portal itu untuk proses approval. Gitu, Pak. Nah, yang ini untuk approval. Gitu. Kalau input-inputnya harus pakai website ya Pak Harus ya. website, betul. Karena itu terlalu banyak sih memang. Ini cuman approval aja sih. Iya, Jadi betul. mobile ya. Iya, betul Pak. terus untuk timesheet tadi Pak, Mm, itu kan tadi ada waktu yang harus kita isi Pak ya. mm. Waktu ini tadi. Nah, itu kita buatnya itu per project atau daily Pak? Itu daily, Pak. Jadi misalnya saya misalnya ini project yang udah lama nih. Nah, ini saya bisa jalanin lagi, Pak. Login. Gitu. Nah, ini udah nambah lagi waktunya. Ini untuk project yang udah ketinggalan. Jadi saya Jadi daily. satu hari itu bisa kita selesaikan gitu Pak. Jadi kalau misalkan ada yang selesai, besok kita bikin lagi gitu. Iya, betul. Itu kalau tergantung ininya ya Pak ya, tergantung jamnya. Dia ngikutin jam aja kok Pak. Jadi kalau misalnya nilai project-nya itu adalah 40 jam, yang penting nanti ketika dia di dalam range waktu tersebut, dia clock in, clock out gitu Pak. Oh, jadi misalkan satu hari ini kita ada beberapa project, tapi kita hanya mampu mengcover satu jam gitu Pak ya. Jadi dari satu proyek itu yang dialokasikan 40 jam, misalkan saya pakai 1 jam dulu dah hari ini, itu harus di pause atau di stop? Saya langsung clock out nanti. Misalnya saya udah beres jam kerja nih, atau misalnya saya hanya bisa 1 jam. Nah itu saya clock out dulu Pak. Clock out dulu. Nah nanti dia akan otomatis sistemnya akan mengerti bahwa saya selama 1 jam yang tadi Bapak bilang itu terrecord. Gitu, mengerjakan tugas tersebut. Saya bisa pindah nih ke tugas yang lain lagi, misalnya yang ini, atau misalnya bookkeeping, atau misalnya yang ini audit yang lain, gitu Pak. Pak, kalau ada yang lupa nggak clock out ya, itu pada saat punch out dia otomatis atau nggak ya Pak ya? Punch out dengan clock out itu beda Pak. Jadi memang dia harus secara sadar dia melakukan clock out. Tapi tentu nanti bisa di-adjust juga, Pak. Jadi ketika tadi kan saya juga sudah menunjukkan kalau saya project-nya udah selesai, saya langsung bisa amend gitu. Terus gini Pak Wan, ini kan ada beberapa case Pak kemarin. Kita kan ada project beberapa itu ditangani oleh KAP lain Pak. Terus kita kalau sudah selesai, nah itu kan pembayaran kan mereka KAP-nya itu. Nah, sedangkan kita terimanya dari KAP itu juga dari kliennya. Nah itu nanti untuk inputnya seperti apa di sini apa? Ya kalau ya ini memang agak menyimpang ya dari ininya. Tapi kalau menurut saya kalau memang mau pakai seperti ini ya, kalau memang tetap kita harus buat project-nya, Pak Prabowo. Tetap dibuat project, tetap dibuat ininya. Terus nanti siapa kan paling enggak di tempat kita ada yang incas ya. Misalkan si Hawa, meskipun yang mengerjakan si yang KAP yang lain ya ada apa third party kan, ada third party yang mengerjakan. Jadi tapi tetap projectnya dipegang harus ada satu orang nih, misalkan Hawa ya, nanti Hawa yang akan update di sini. Gitu kalau menurut saya sih best practice. Kalau di sistem ada nggak ya Pak ya kira-kira suatu project ini ada third party gitu, ada freelance atau third party, kita ngomongnya third party ya. Iya,
Saya mengerti dengan pertanyaan Bapak karena Iya, ini iya, iya. di perusahaan yang ada klien lain juga di Filipina juga sama mirip-mirip kayak gitu. Jadi si third party-nya itu masuk dulu di employee Pak, jadi sebagai Oh, oke. karyawan Bapak. Nah karyawan Bapak tentunya ini contoh aja ya Pak ya, saya Iya. masuk karyawan Bapak itu nanti untuk Oh, payment-nya itu tergantung. dianggap third party ya, satu Iya, di orang sini Pak itu atau payroll-nya. Nah ini oke, based on contract, vendor contract oke. gitu Pak. Jadi nanti sekaligus juga nanti untuk kayak pembayaran outsourcing lah nanti tercatat di dalam sistem gitu Pak. Berarti si Terus nama PK, banknya itu nanti yang dicatat bank yang dari pihak ketiganya atau bank iya, kita, bank Pak? pihak ketiga. Ini kan data ini Pak Prabowo, datanya si pihak ketiga tadi Iya, kita Iya, anggap oke. sebagai ini. Katakanlah PKF nih, PKF kita anggap Ya. sebagai, kita masukkan sebagai data karyawan kita gitu lah. Sebagai iya, data karyawan, betul. kita isi ininya gitu. Dia sebagai outsourcing lah istilahnya. Ada organisasinya nanti dia akan duduk di bawah orang yang kita tunjuk. Misalnya operation manager atau misalnya operation staff gitu Pak. Itu sampai line manajernya juga bisa di-adjust Pak. Jadi ini kalau saya mau misalnya nih dia di bawah tim kita si A atau si B, si C itu nanti di employment info saya bisa langsung pilih tuh line manajernya siapa. Nah nanti di setup untuk approval flow itu nanti otomatis masuk ke si line manajernya kalau butuh approval gitu kurang lebih Pak. Oke, gitu Pak. Nanti si KAP-nya bisa kita kasih akses juga Pak untuk ke Wallpost. Jadi dia ketika dia ngerjain project-nya kan butuh clock in clock out tuh. Nah, bisa dari situ. Kalau misalkan kita kasih akses ke pihak ketiganya itu untuk role-nya seperti apa, Pak? Itu bisa di setup di sini Pak untuk roles-nya ya. Roles-nya bisa di setup di sini, tinggal nanti kita masuk di My Portal, di setup di user saja. Misalnya dia hanya untuk ini aja ya Pak ya, untuk project management aja. Nah, ini saya tinggal assign role. Misalnya dia hanya untuk project performance, hanya untuk approver atau project manager. Nah, itu bisa nanti saya tinggal cek aja di sini. Atau misalnya dia sebagai project QA, dia hanya untuk melihat project report-nya saja. Saya tinggal centang di sini. Gitu Pak, kurang lebih. Jadi untuk menurut Bapak, kalau misalkan untuk pihak ketiga itu untuk role-nya seperti apa? Jadi agar mereka tidak bisa buka yang kemana-kemana gitu loh Pak. Jadi untuk pastinya itu. Nah di sini saya pasti langsung owner saya uncheck, Wallpost manager saya uncheck Pak. Nah yang lain-lain saya juga uncheck di sini. Saya bentar ya Pak ya, ini saya uncheck dulu. Finance juga saya uncheck. Nah, saya tinggal pilih di project performance, itu saya biasanya dia hanya untuk memanage saja ya Pak ya. Nah, ini saya tinggal klik aja project manager. Nanti yang lain dia nggak akan bisa lihat aksesnya. Gitu Pak. Saya menyarankan dia sebagai project manager. Kenapa? Karena bagaimanapun juga dia kan harus bisa input dan mengeksekut project-nya Pak. Gitu. Jadi tentu dia juga bisa bikin new project sama project task, tapi memang fungsi utamanya adalah dia dari convert engagement sampai mengeksekut project-nya. Gitu. Baik Pak, mungkin sudah. Oke. Ya mungkin kalau yang untuk third party nanti coba kita best practice-nya seperti apa ya? Apakah perlu diberi akses atau enggak? Tapi kalau diberi akses ya memang sudah bisa kita limit atau mungkin di bawah satu supervisor gitu ya. Jadi semua proyeknya PKF kita taruh di satu supervisor gitu terkait. Tapi nanti mungkin perlu ini lebih lanjut. Saya akan share screen yang ininya Pak, modul CRM-nya.
Nah, CRM itu sebenarnya prosesnya adalah untuk sales, Pak. Jadi kalau Bapak ada departemen atau divisi sales, maka nanti yang masuk di sini itu adalah si divisi sales-nya. Nah, apa sih yang bisa kita bisa kita lakukan dengan CRM? Nah, fitur utamanya itu sebenarnya adalah target, Pak, pencapaian orang Bapak, tenaga-tenaga sales atau atas layanan itu nanti tentunya Bapak bisa edit. Di sini kebetulan dia adalah performance si services-nya, bukan pencapaian orangnya. Itu bisa kita cek di sini. Misalnya tenaga A, tenaga B, tenaga C itu tahun ini misalnya dapatnya cuma 80% atau 75% atau 60% dari target kita. Nah, itu kita bisa setup di sini. Yang kedua, saya bisa setup yang namanya sales team. Jadi sales team yang ada di lokasi A, B, C, D, E itu bisa saya setup di sini. Nanti fungsinya ada banyak sekali, Pak. Kaitannya nanti dengan HR terutama. Jadi ketika kita mengassign orang, lokasinya ada di mana, sales team-nya ada di mana, di organisasi itu terlihat atau terrefleksi sebagai siapa, itu bisa kita setup di sini. Lalu berikutnya untuk payment terms juga bisa kita edit di sini, Pak. Jadi payment terms per layanan, misalnya ada untuk audit atau misalnya yang tadi yang berdasarkan persentase, misalnya ada payment terms khusus, itu bisa kita setup juga di sini. Lalu berikutnya tentunya kita bisa mengimport juga data-data leads atau data-data dari calon klien. Kita tinggal klik saja import file, kita buka Excel file-nya, kita copy paste, kita upload, selesai. Lalu juga kita bisa melakukan lead assignment. Jadi leads itu saya bisa assign ke siapa saja. Itu bisa. Industry type. Nah, industry type ini lebih ke arah tipe-tipe industri yang kita layani. Ada juga di sini general setting, Pak. General setting ini adalah untuk warning, misalnya. Misalnya ada leads yang udah diem lebih dari 20 hari, nggak ada yang kontak. Nah, itu bisa kita set di sini, Pak. Lalu berikutnya untuk function. Function ini adalah dia nanti untuk kita bikinin jasa-jasanya, Pak. Jasa-jasa kita, apa saja yang mau kita berikan kepada klien, itu bisa di sini. Nah, employee commission itu adalah untuk tenaga sales Bapak. Jadi, kalau tenaga sales itu kan kadang-kadang ada yang dia komisinya untuk tugas tertentu, komisinya 20%, untuk tugas yang lain, komisinya 30%, itu bisa kita setup di sini. Nah, tentunya employee, siapa saja yang ada di organisasi, dan siapa yang berhak mendapatkan komisi, itu bisa saya adjust juga di sini, Pak. Lalu ada budget sheet lagi, kalau budget sheet sih hubungannya nanti dengan finance. Nah, ini sekilas aja. Nah, saya akan kembali lagi ke CRM. Nah, di sini Bapak tentunya bisa meng-assign orang itu untuk melakukan sales meeting, personal meeting, call, ataupun workshop. Nah, nanti saya bisa cek di sini pencapaiannya seperti apa. Orangnya sudah nelpon atau belum, sudah menghubungi atau belum. Bagaimana follow up-nya, apakah mereka setuju menggunakan jasa kita atau tidak. Itu semua bisa dimonitor di sini. Lalu berikutnya adalah target, Pak. Nah, target tadi, pencapaiannya per orang, itu bisa saya lihat di sini. Jadi misalnya untuk Pak Andrew, ternyata dia tahun ini masih 0%. Pak Dalma, itu juga masih 0%. Itu bisa kita cek di sini. Proposal yang sudah accept atau proposal yang sudah expired, itu kita bisa cek kondisinya ada di sini. Misalnya di sini ada 3 proposal yang sudah di-accept, BH Dori, Mayapada. Nah, itu kita bisa cek di sini, Pak, performance dari tiap proposalnya. Lalu berikutnya, kalau ada misalnya yang sudah expired atau reject, itu juga bisa kita cek di sini. Kegiatan hari ini, apa saja yang terjadi hari ini, saya bisa cek juga di sini. Ada berapa meeting atau calls yang mau dilakukan oleh staff saya, tenaga staff saya. Itu semua bisa dicek di sini. Lalu juga ada, saya akan kembali lagi, kegiatan-kegiatan hari ini, itu ada engagement yang sedang running. Tadi, Pak, saya contohkan ke Bapak, ada engagement yang saya clock in, clock out, ada engagement yang sudah sign, ada proposal yang sudah dikirim. Lalu tentunya revenue performance-nya, kaitannya tentu nanti dengan tenaga sales. Nah, ini tentunya sales growth-nya. Jadi conversion ratio dari leads pergi ke engagement berapa persen, sales growth dibanding last year itu berapa persen. Nah, jangan lupa juga untuk tugas-tugas yang pending, itu bisa kita cek di sini, Pak.
Jadi misalnya udah jadi proposal, tapi belum jadi engagement, nanti akan muncul di sini, di pending engagement. Nah, di sini juga kita bisa ngecek berapa active customer kita, customer yang kita layani, dan berapa calon klien kita. Gitu, Pak. Terus di sini PR juga bisa terrefleksi di sini. Proposal yang harus kita selesaikan, engagement yang sedang berjalan, itu semuanya ada di sini. Gitu, Pak. Ini contoh aja saya buka proposal to prepare, lagi dia nyangkut di mana, itu bisa langsung kita cek di sini. Oh, ternyata udah di draft, udah lama banget nih, delay-nya berapa lama, itu bisa kita langsung cek di sini. Gitu, ternyata baru di draft aja, nggak sampai di save. Nah, ini kita bisa cek langsung ke tenaga sales-nya. Kenapa sih dia cuma di draft aja, kenapa dia nggak langsung di-deal-kan, atau misalnya dapat proposal yang kita kirimkan ke klien, kenapa nggak diproses, gitu, Pak. Kalau target tadi kan untuk melihat user atau tim, Pak ya. Terus misalkan kita dalam 1 tahun ini kita ada satu project ini selesai, ini dia bisa dilihat nggak, Pak? Dia over budgeting atau gimana, itu bisa Nah, nggak? kalau itu di project performance-nya, Pak. Project performance. Akan kelihatan di situ, over budget atau tidak. Itu contoh aja di sini. Oke, kali ini saya ambil agak ngasal, nggak apa-apa ya, Pak ya. Nah, di sini ini contohnya budgetnya ini 38.000. Ini kayaknya teman saya, dia nggak ngerti rupiah, jadi dia masukin angkanya, aktualnya berapa. Nah, ini kita bisa langsung, ini karena dia belum di invoice, jadi dia nggak muncul di sini. Nah, tapi cost-nya karena dia clock in clock out bisa langsung kelihatan, gitu, Pak. Pak, Pak, bedanya revenue sama aktual apa ya? Gimana, Pak? Sorry? Sorry, ke atas sedikit, sorry. Bedanya revenue sama revenue itu apa ya? Revenue itu kalau sudah dibayar atau proposal maksudnya? Jadi Actual atau kalau cost itu, jadi revenue itu adalah gini, Pak. Kalau kita kan tadi kita masukin 1 orang tenaganya selama 1 jam itu 10 juta. Nah, itu jadi cost. Nah, tapi kita jual si proposalnya berapa? 25 juta. Berarti kan kita harusnya dapat 15 juta, Pak. Nah, di situ budget cost-nya berarti 15 juta. Tapi ternyata, Pak, kalau misalnya yang cost-nya itu lebih dari yang sudah dibudgetkan, dia pasti akan makan aktualnya. Gitu. Maksudnya gimana ya? Sorry. Makan aktualnya gimana maksudnya? Jadi ketika dia sudah nyundul dari budgetnya, ini kan budgetnya itu 38.000. Nah, ternyata dia bekerjanya lebih dari 1 jam, anggaplah 1,5 jam, sehingga budgetnya itu lebih, dia aktualnya, cost-nya itu lebih dari yang terbudgetkan. Jadi misalnya 45.000. Nah, nanti aktualnya dia akan berkurang. Misalnya nih, Pak, revenue-nya, budgetnya itu 15.000, aktualnya itu bisa jadi cuma 10.000. Kenapa? Karena yang di cost itu aktualnya lebih dari yang kita budgetkan, gitu, Pak. Oh, berarti bukan kayak gini ya. Misalnya kan tadi kita ada engagement nih kan. Misalnya katakanlah engagement in total katakanlah kita harganya di 50 juta misalnya. 50 juta kan udah masuk tuh. Nah, ketika kita input 50 juta fee-nya, berarti udah langsung masuk revenue, budget atau gimana? Dia ketika kita input dia sebagai ini, Pak, sebagai proposal atau engagement, Pak. Dia di sini yang terefleksi pertama itu adalah di budgetnya dulu, Pak. Gitu. Nah, kalau misalnya dia nanti dalam kondisi aktualnya, ini kan kalau dia 100 jam, Pak. Misalnya lebih dari 100 jam, 125 jam misalnya. Cost-nya dia akan naik. Nah, nanti di budgetnya dia akan naik. Gitu, Pak. Nah, otomatis revenue-nya dia budgetnya kan misalnya dia angkanya yang tadi itu ada di 15.000 misalnya ya, Pak ya. Nanti aktualnya akan berkurang. Berkurangnya karena apa? Berkurangnya karena cost-nya yang nambah gitu. Oh. Berarti bukan kayak misalnya gini kan, misalnya kita kan bahasanya ada 2 lah ya, Pak. Maksudnya pertama adalah pada saat kita menentukan fee. Fee kan sebenarnya udah ada margin kan ya sebenarnya ya. Dari cost yang nantinya akan keluar akan ada marginnya kan gitu kan ya. Jadi makanya fee itu muncul di proposal atau di engagement letter-nya adalah fee-nya berapa. Misalnya katakanlah 50 juta. Cost-nya katakanlah margin-nya 50 anggaplah 50% gitu ya.
25 Jadi juta 50 berarti juta apa ya? berarti 25 juta gitu ya. Betul. Jadi pada saat kita input engagement letter dan kemudian disetujui segala macam, akan reflected langsung di budget, terus kemudian cost, kemudian profitability budget gitu nggak, Pak? Ini Jadi akan muncul antara 50 revenue budget, kemudian cost-nya budgetnya adalah 25, profitability-nya muncul 25, kemudian pada saat real-nya cost-nya akan berapa, kemudian revenue real-nya adalah pada saat si engagement letter itu selesai, maksudnya sudah terbayarkan ya invoice-nya, atau seperti apa Pak maksudnya? Yang dimaksud profitability-nya ini nanti. Jadi gini Pak, kalau project performance dengan finance itu Yes. adalah dua hal. Jadi apa yang terrecord di project performance nanti tentunya sebagai revenue kan akan muncul di finance ya Pak ya. Nah, cuman sebenarnya tidak sampai detail seperti itu Pak. Jadi ini adalah untuk review. Jadi data-data ini untuk review. Nah, nanti yang muncul di finance itu adalah uang masuk, uang keluar. Karena contoh nih Pak, kalau misalnya untuk ini Bu Maria ini melakukan project selama 100 jam. Tapi yang dibayarkan ke dia kan sebenarnya gaji bulanan, Pak. Iya, Jadi proses dari project performance ini adalah untuk review. Kita kerjanya efisien atau sesuai dengan rencana atau tidak gitu. Nah, nanti untuk berapa angka atau amount yang diposting itu nanti kita akan menggunakan finance module. Berbeda dengan yang ada di sini. Gitu, Pak. Oke. Sorry, berarti saya fokus ke project management performance dulu ya. Kita nggak ke finance dulu. Berarti nanti revenue yang dibudgeted itu adalah sama dengan yang ada di proposal ya, Pak? Betul, betul sekali, Pak. Betul ya, Pak ya? Betul. Oke. Terus budgeted adalah jumlah budget, misalnya time charges untuk masing-masing personnya gitu ya, Pak? Betul. Katakanlah 50 tadi kalau 25 anggaplah berarti ada 10 orang lah, katakanlah 10 orang yang kita masukkan ke dalam project, kemudian dengan ininya berapa 25 misalnya katakanlah, jadi in total budget 25, terus kemudian berarti yang akan terupdate adalah time charges aktualnya, dia ngerjain berapa jam, aktualnya Betul akan muncul di sekali. sini, kemudian aktual revenue-nya akan berkurang gitu ya Pak? Iya. Akan ada penambahan gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, berarti ini adalah profitability proposal ya Pak ya? Bukan Iya. actual ya Pak ya? Bukan. Karena biasanya Oke, actual I itu see. dengan actual itu nanti yang di finance module itu biasanya nggak berbeda, Pak. Karena nggak Oke. semua organisasi itu bayar orang per jam. Tapi kalaupun dibayarnya per jam, kadang-kadang juga kan kontrak, Pak. Jadi oke, kerjain tugas ini ya. Kerjain tugas ini dengan nilai 100 juta misalnya. Tapi sebenarnya itu sampai selesai, bukan yang 100 jam ini. Kalau dia kerjanya di atas 100 jam ya udah urusan dia, yang penting kita sudah bayar dia, gitu Pak. Sehingga proses yang ada di sini itu adalah untuk review. Oke. Gitu, Pak. Berarti ada kemungkinan misalnya katakanlah dia over budget ya. Berarti profitability-nya nanti akan minus terganggu. gitu ya Pak ya? Betul sekali. Real penampilan maksudnya penampilan display di ininya akan jadi profitability-nya nanti akan negatif gitu ya? Iya, betul. Oke. Oke Pak, mungkin Mas Bowo tadi mau lanjut. Pak Bowo, ada pertanyaan kah? Boleh tadi kembali ke modul CRM Pak. Oke. Untuk modul meeting and call ini tidak ada pengaruh ke performa Pak ya? Itu hanya sebagai pencatatan aja. Reminder aja ini. Ada pengaruhnya ke performance, Pak. Ada. Jadi misalnya kita menargetkan anak buah kita, tenaga sales, ini kan meeting atau calls. Misalnya 1 bulan, misalnya Bu Juli, kita menargetkan 1 bulan, dia melakukan 25 marketing calls, Pak. Nah, nanti akan tercatat di sini, di staff performance-nya. Gitu. Jadi, di email dia sebagai reminder muncul, di kita feedback-nya itu adalah untuk performance dia, Pak. Dia sudah
mencapai berapa persen dari yang kita targetkan, gitu Pak. Oke.